Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini klarifikasi dari Menpan RB terkait dengan P3K part-time. Berikut untuk ulasan resminya. Dikutip dari bangkapos.com, honorer dihapus 2023 lalu diganti PPK paruh waktu, tapi tidak semua. Ini kata Kemenpan RB dan BKN. Pemerintah terus mencari solusi penataan pegawai honorer di seluruh daerah yang jumlahnya mencapai 2,2 juta orang lebih. Rencananya honorer dihapus pada 28 November 2023. Di tengah rencana penghapusan tersebut, muncul skema PPK paruh waktu atau PPK part-time. Opsi PPK paruh waktu dikabarkan sedang dibahas di DPR dalam rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. PPK paruh waktu merupakan opsi yang dipersiapkan sebagai solusi rencana pemerintah agar honorer dihapus pada 28 November 2023. Lanjut, apa itu PPK paruh waktu? Ini yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat. PPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah yang diangkat dengan perjanjian kerja tertentu sebagai jalan tengah mengingat komitmen pemerintah tak akan mem-PHK honorer yang dihapus. Jam kerja PPK paruh waktu juga lebih singkat dari jam kerja ASN pada umumnya, yaitu selama 4 jam saja. Upaya pengangkatan honorer menjadi ASN PPK memang tengah diusahakan, sebagaimana keterangan Menpan RB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu. Mekanisme pengangkatan pemerintah non-ASN menjadi PPK telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005. Dalam pasal 4 ayat 1 PP tersebut dijelaskan pengangkatan tenaga honorer harus melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Beberapa kategori tenaga honorer juga diwajibkan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan seputar pengetahuan di bidang pemerintahan. Hingga saat ini pemerintah memang berkomitmen pada masa depan pegawai non-ASN ini. Komitmen itu ditunjukkan oleh surat edaran atau SE Menpan RB nomor B1511 MSM 0100/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN honorer di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan SE ini mengingatkan para PPK agar melakukan penataan tenaga non-ASN, terutama terkait penjelasan status, karir, dan kesejahteraannya. Menpan RB menegaskan bahwa pegawai non-ASN atau honorer lingkungan instansi pemerintah telah memenuhi persyaratan dan ketenagakerjaan menjadi P3K. Jadi sampai di sini sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan atau sudah mengikuti pendataan non-ASN kemarin itu satu langkah untuk memenuhi syarat menjadi P3K. Syarat pengangkatan sudah dijelaskan dalam SE Menpan RB tersebut ada 4 syarat. Yang pertama, pegawai tersebut adalah tenaga honorer yang telah daftar pada database BKN dan juga sedang bekerja di instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer tersebut mendapatkan upah atau gaji pembayaran langsung yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan bukan melalui pihak ketiga. Tenaga honorer tersebut dikerjakan atau diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang terakhir adalah tenaga honorer memenuhi ketentuan usia yaitu paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Pemerintah sendiri telah mengatur golongan tenaga honorer potensial tersebut. Hal itu sesuai Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang ada 6 golongan pegawai pemerintah non-ASN yang potensial diangkat menjadi P3K ini. Meskipun demikian, tidak semua honorer memiliki kesempatan diangkat menjadi ASN. Ini kabar buruknya. Honorer bersangkutan wajib memenuhi syarat yang sudah ditetapkan pemerintah. Adapun 6 golongan tersebut adalah pendidikan, kesehatan, penelitian, pertanian, fungsional, dan administratif yang bisa diangkat menjadi P3K. Deputi SDM Menpan RB Alex Denny masih enggan membahas soal opsi PPK part-time yang dikabarkan menjadi pengganti tenaga honorer ini. Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN tersebut. Alex menjelaskan jumlah tenaga non-ASN memang mencapai 2,2 juta lebih atau 2,3 juta orang. Dari awal perkiraan dari 400 menjadi 2,3 yang disampaikan oleh Alex Denny pada hari Jumat kemarin. Pemerintah sedang mencari jalan tengah tentang hal ini. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR mengkaji opsi di RUU ASN. Jadi informasi seputar tentang P3K part-time ini ya sahabat-sahabat, ini masih sebatas opsi ataupun solusi yang disiapkan oleh pemerintah dengan ketentuan sebagaimana P3K part-time ini hanya mempunyai masa ataupun jam kerja selama 4 jam saja.
Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk terus informasi terbaru seputar P3K di Ardhiko Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.